Perkenalkan, nama saya Balkis Nora Mujahidah Hasbi dari Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan dan Konseling dengan NIM 25 04 04 20 50 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis layanan BK bagi perkembangan peserta didik. Apakah kalian tahu apa itu bimbingan dan konseling dan apa tujuan bimbingan dan konseling? Kalau belum tahu, ayo tonton video ini. Jangan sampai kalian berpikir guru BK hanya menghukum anak-anak bandel saja. Bukan ya guys ya. Apa itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah bantuan yang diperuntukkan untuk siswa, baik secara individu maupun kelompok. Guru bimbingan dan konseling bertujuan untuk memandirikan siswa dalam menjalani kehidupannya, mandiri dalam menentukan karir, sosial, kepribadian, dan akademik. Keberadaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah sangat penting, mengingat ada beberapa siswa yang mempunyai permasalahan seperti permasalahan sosial, pribadi, dan belajar. Ada pula tujuan bimbingan dan konseling selain apa yang saya tadi sebut. Jadi tujuan bimbingan dan konseling itu terbagi menjadi dua, bimbingan umum dan bimbingan di sekolah. Secara umum, tujuan bimbingan dan konseling itu untuk membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal. Artinya, setiap orang dibantu agar bisa mengenali tujuan hidupnya dan membuat rencana untuk mencapainya. Yang kedua, memahami kebutuhan dan masalahnya sendiri, lalu belajar mengatasinya. Mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimilikinya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan tuntutan hidupnya. Yang terakhir, menggunakan kemampuannya itu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ada pula 5 tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah adalah agar siswa bisa memanfaatkan potensinya dengan baik, yaitu sebagai berikut, ada 5 manfaatnya. Yang pertama, mengatasi hambatan untuk memahami dirinya. Yang kedua, memahami masalah sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam menyelesaikan masalahnya. Yang keempat, menyalurkan minat dan bakat dalam pekerjaannya nanti. Yang kelima, mendapatkan bantuan dari luar sekolah jika masalahnya terlalu berat. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap bimbingan dan konseling. Di sini ada 5 tahap-tahap bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengumpulan data dan informasi. Tahap awal untuk menganalisis klien, konselor mencari data tentang latar belakang, masalah, dan tujuan yang ingin dicapai klien. Yang kedua, evaluasi. Konselor menganalisis data untuk memahami penyebab masalah dan melihat bagaimana klien memproses situasinya. Yang ketiga, merencanakan. Konselor membantu merencanakan tindakan atau strategi yang cocok untuk membantu klien untuk mencapai tujuannya. Yang keempat, intervensi. Pelaksanaan rencana bimbingan bisa lewat konseling individu, kelompok, ataupun metode lainnya yang sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan. Konseling menilai hasil perkembangan klien, juga perlu strategi diperbaiki agar tujuan bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung dan penghambat layanan bimbingan dan konseling. Pelaksanaan bimbingan dan konseling atau BK di sekolah bisa berjalan lancar
jika ada faktor pendukung, tetapi bisa terhambat jika ada kendala. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa saja faktor pendukungnya. Yang pertama, semua warga sekolah seperti guru, kepala sekolah, guru, dan siswa paham pentingnya guru BK, maka kegiatan bimbingan akan lebih mudah. Yang kedua, siswa yang lebih aktif bekerja sama dengan guru BK membantu proses konseling berjalan lancar, karena guru bisa lebih mudah memahami masalah yang dihadapinya. Fasilitator memadai seperti alat identifikasi masalah, seperti direktor dan ruang BK yang nyaman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor penghambatnya. Yang pertama, ada siswa yang tidak terbuka tentang masalahnya. Yang kedua, waktu untuk layanan BK terbatas, seperti hanya bisa dilakukan saat jam istirahat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis layanan BK. Yang pertama, bimbingan di kelas. Kegiatan bimbingan untuk semua siswa di kelas dilakukan lewat diskusi atau kegiatan kelompok. Tujuannya untuk membantu siswa berkembang secara menyeluruh. Yang kedua, layanan orientasi. Membantu siswa baru mengenal lingkungan, sekolah, aturan, dan cara beradaptasi agar nyaman belajar. Yang ketiga, layanan informasi. Memberikan informasi penting tentang belajar, karir, sosial, dan kehidupan agar siswa bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok dilakukan dalam kelompok kecil berisi 5-10 orang untuk membahas hal umum seperti cara belajar, manajemen stres, atau permasalahan ujian. Yang kelima, layanan pengumpulan data. Pengumpulan informasi tentang siswa melalui tes atau observasi untuk memahami kebutuhan dan merencanakan layanan yang baik. Ada pula 4 komponen utama layanan BK dalam pembelajaran kurikulum Merdeka yang sekarang. Yang pertama, layanan dasar. Layanan dasar memberikan bantuan terstruktur agar siswa bisa menyesuaikan diri dan mengembangkan potensi. Ada pula tahap-tahapnya. Yang pertama, pemetaan kebutuhan siswa. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, perencanaan layanan. Keempat, pelaksanaan program. Dan yang kelima atau yang terakhir, evaluasi hasil program. Yang kedua, layanan pemerintah dan perencana individu. Membantu siswa mengenali minat dan bakat siswa serta merencanakan masa depan. Tahapnya yang pertama atau yang satu, identifikasi minat dan kemampuan siswa. Yang kedua, menetapkan tujuan pengembangan diri. Yang ketiga, merencanakan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, layanan responsional. Mengenali siswa yang sedang menghadapi masalah pribadi, sosial, belajar, atau karir yang perlu segera ditangani. Tahapnya mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis kebutuhan penanganannya. Yang ketiga, pelaksanaan layanan seperti konseling individu atau kelompok atau rujukan ahli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi adalah kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri serta orang lain. Kemampuan meliputi kesadaran diri, pengenalan diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Komponen kecerdasan emosi menurut Goleman meliputi yang pertama, kesadaran diri,
kemampuan menghadapi dan memahami emosi serta dampaknya terhadap perilaku. Yang kedua, mengendalikan diri, kemampuan mengelola emosi negatif dan menahan dorongan impulsif agar tetap stabil dan bijaksana dalam menghadapi situasi sulit. Yang ketiga, motivasi, dorongan internal untuk mencapai tujuan hidup. Individu dengan motivasi tinggi lebih gigih, optimal, dan tahan menghadapi hambatan. Yang keempat, empati, kemampuan memahami perasaan orang lain dan menempatkan diri dalam persepsi mereka sehingga hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Yang kelima, keterampilan sosial, kemampuan menjalin hubungan, berkomunikasi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik secara positif. Secara keseluruhan, kelima komponen ini saling berkaitan dalam membantu individu menghadapi kehidupan dengan bijaksana dan adaptif. Kecerdasan emosi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi, membantu seseorang mengelola stres, menjaga keseimbangan emosi, dan memiliki kepribadian yang stabil. Yang kedua, dalam hubungan sosial, membantu membangun interaksi yang harmonis, empatik, dan menghargai orang lain, serta mampu menyelesaikan konflik dengan baik. Yang ketiga, dalam dunia pendidikan, mendukung prestasi akademik, menjaga motivasi belajar, mengelola stres, dan memperkuat kerjasama dan keterampilan sosial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implementasi perkembangan kecerdasan emosi. Perkembangan kecerdasan emosi berdampak luas bagi berbagai aspek kehidupan. Bagi individu, hal ini meningkatkan kesejahteraan, kemampuan mengelola stres, dan presentasi akademik. Dalam keluarga, kecerdasan emosi membantu menciptakan komunikasi yang harmonis dan hubungan yang penuh empati antara orang tua dan anak. Di dunia pendidikan, penggambaran pembentukan karakter siswa yang berakhlak serta menentukan pelatihan khusus bagi guru. Sementara itu, dalam organisasi, kecerdasan emosi berperan meningkatkan produktivitas, kerjasama, dan efektivitas kepemimpinan.